Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas 1 logika. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahayu. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Saya dari UPBJJ Batok. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut. Term terbagi menjadi 3. Yang pertama ada term singular, term partikular, dan term universal. Term singular adalah term ini menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Contohnya kucing, buku, orang, dan tempat. Dan term partikular term ini menunjukkan sebagian saja dari keseluruhan kelompok, artinya lebih dari satu, tapi tidak semua. Contohnya beberapa manusia dan 4 orang. Yang ketiga ada term universal, term yang menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya tanpa pengecualian. Contohnya semua orang, mahasiswa, kera adalah binatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan beberapa contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama ada strawman atau manusia jerami. Terjadi ketika argumen lawan disederhanakan atau dipelintir sehingga mudah diserang, bukan argumen sebenarnya. Contoh, seseorang mengkritik pembangunan infrastruktur berlebihan karena merusak lingkungan, lalu lawannya menyimpulkan bahwa orang tersebut anti pemerintah, padahal kritiknya hanya soal dampak lingkungan. Yang ketiga ada ad hominem atau serangan pribadi, yang menyerang karakter atau pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Contohnya, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak belajar ekonomi secara formal, padahal argumennya tidak terkait latar belakang pendidikan. Yang ketiga ada false dilemma atau dikotomi palsu, menyajikan hanya 2 pilihan ekstrem seolah tidak ada opsi lain. Contohnya, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami, padahal ada banyak pilihan lain. Yang keempat ada circular reasoning atau penalaran melingkar, argumen yang berputar-putar tanpa bukti baru, premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa dasar kuat. Contohnya, Tuhan ada karena tertulis di kitab suci, dan kitab suci benar karena Tuhan ada. Yang terakhir ada hasty generalization atau generalisasi terburu-buru, membuat kesimpulan umum dari sampel yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Contohnya, saya bertemu 2 orang asing yang tidak ramah, jadi semua orang asing pasti tidak ramah. Dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Cara menghindarnya, yang pertama ada periksa argumen secara kritis. Evaluasi apakah argumen didukung bukti yang valid dan relevan, bukan hanya klaim tanpa dasar. Yang kedua, fokus pada isi argumen, bukan pribadi. Hindari menyerang karakter lawan, fokus pada substansi pembicaraan. Yang ketiga, hindari penyederhanaan berlebihan. Jangan memaksa argumen menjadi 2 pilihan ekstrem. Cari opsi lain yang mungkin. Yang keempat, gunakan bukti yang cukup dan representatif. Jangan menarik kesimpulan dari data yang terlalu dikit atau tidak relevan. Yang kelima, berpikir logis dan sistematis. Hindari penalaran yang berputar-putar tanpa bukti baru. Yang keenam ada bersikap terbuka dan mau berdiskusi. Terima kritik dan koreksi untuk memperbaiki argumen. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.